Aku tuh ya sebenarnya kepengen banget bro buat bisnis, cuma ya tau lah kendalanya tuh ada dari segi modal. Terus waktu mau bisnis tuh rasanya kayak kok nggak ada yang ngedukung banget ya. Pret bro, basi banget sih alasannya. Nyari alasan doang nggak kreatif, gimana mau bangun usaha sendiri. Hai sahabat milenial, sahabat entrepreneur muda, para pengusaha muda, para pejuang pebisnis muda ya. So, di video ini saya buat itu untuk menjawab satu pertanyaan yang sama, topiknya sama, intinya sama, selalu berulang-ulang tanya ke saya, dan saya jujur udah capek jawabnya ya. Jadi gini, intinya adalah yang nge-DM saya, bahkan sampai ngajak saya meet up, mereka ngobrol, topik itu semua sebatas kepengen punya usaha, dan mereka curhat. Kendalanya itu adalah karena nggak punya modal lah, nggak ada yang nge-support lah, nggak ada lingkungan yang mendukung lah, terus banyak hal. Dan saya selalu katakan bahwa itu semua bro, basi banget alasannya. Itu bukan alasan yang ngebuat kamu nggak ngebangun bisnis. Saya bilang gitu ya. Ketika mereka curhat, ngobrol, pengen bisnis ini, pengen bisnis itu, oke, that's good, that's great, bagus kok, berprospek, gini aja bro caranya bro, gini. Oh gitu ya, terus kenapa lu jalan? Itu lagi yang keluar alasannya, kan capek banget saya jawabnya. Gini ya, perlu saya tekankan, kalau dalam bisnis, modal itu nggak selalu semata hanya terkait sama namanya duit. Enggak. Modal terbesar dalam membangun usaha itu adalah dirimu sendiri. Ya, dirimu sendiri spesifik adalah ini. Ini adalah modal terbesar dalam membangun usaha, bro. Bukan duit, bukan lingkungan, bukan apa. Ini cuma faktor pendukung. Ya, kalau ada pengusaha yang dari segi mental pribadinya dia udah bagus, tapi dia ada kendala modal atau lingkungan, itu hanya tools, sebuah alat yang bisa mempercepat proses perjalanan aja. Tapi sekarang kalau mau jalan bangun bisnis nggak perlu begituan, serius, jujur. Nah, di video kali ini saya mau membagikan kepada anda semua, semoga terbuka ya pikirannya. Jadi versi saya ada 3 modal utama yang anda butuhkan kalau memang anda betul-betul mau membangun usaha di luar duit ya, di luar duit. So, yang pertama, modal keyakinan. Nah, ini dia nih, satu fenomena yang saya temui di lingkungan saya, umur 20-an ya, masih pada anak-anak muda. Rata-rata hampir semua teman-teman saya itu punya satu problem internal. Mereka itu nggak pede sama dirinya sendiri ya, mereka itu nggak percaya diri. Nggak ada ceritanya ada pengusaha sukses yang dia itu nggak percaya sama dirinya sendiri. Dan kan mau bangun usaha, dia ngelakuin hal kecil aja nggak bakal jalan bro. Oke, jadi modal keyakinan dulu poin pertama. Percayalah kalau memang betul-betul kamu itu sebenarnya berpotensi, kalau kamu itu memang bisa berhasil, kalau apa yang kamu mau jalankan ini memang berprospek ke depannya. Bulatkan tekad dulu bro, start dari diri sendiri gitu. Loh, apa hubungannya keyakinan sama bisnis bro? Gini, ketika kamu udah yakin sama diri sendiri, secara otomatis hal itu akan memicu kreativitas, memicu pikiranmu untuk mulai berpikir, oke, aku yakin kok aku jago nge-sales di sini, aku jago marketing di sini, pasti kok aku bisa ngelakuin itu. Bakal ke-push pikiranmu sendiri untuk oke, kalau gitu aku bakal bisnis aja deh. Ini kan aku punya skill di sini, dulu juga pernah ngerjain ini, bisa kok kayaknya. Itu dia. Ya. So, paling pertama adalah modal keyakinan. Banyak-banyak doa, ingat. Kayak gitu. So, yang kedua. Kemudian yang kedua itu adalah keberanian. Ini versi saya. Oke. Bangun usaha di awal nggak dibutuhkan kepintaran. Menurut saya pribadi. Ya, kamu nggak mesti pinter di awal mau membangun bisnis. Pertama, yakin dulu kalau kamu ini mau bisnismu ini bisa jalan, bisnismu ke depannya ini kamu emang optimis. Kemudian yang kedua, berani. Ya, hajar aja bro, gas aja bro, beraniin aja dulu, jangan banyak mikir. Kalau kamu mikir, kamu pasti nggak bakal jalan. Kenapa? Kalau kamu mikir, kamu itu kekurangan dari segala hal. Nggak punya modal, nggak punya skill, nggak punya relasi, nggak ada yang nge-support, nggak ada mentor, apalagi nggak tahu bisnis kayak gimana. Di awal orang-orang membangun usaha, mereka itu kayak bayi, nggak ada yang bisa langsung lari, harus belajar jalan dulu.
Ya, kalau di awal kamu udah nggak berani, gimana cara kamu bisa jalan? Nggak bisa, hajar aja dulu. Tapi bro, tapi coach, saya takut gagal. Ya elah bro, emang udah pernah berhasil? Tapi coach, saya takut juga ntar kalau saya buat usaha, ntar saya bangkrut gimana? Pret, bro, emang udah pernah ngerasain untung? Kan belum. Tahu untung aja belum, kok udah takut rugi duluan? Gimana sih? Ini kan yang salah dari ini internal problem namanya yang saya sebut. Ini mindsetnya yang harus diperbaiki. So, saran saya yang kedua, modal harus memiliki itu adalah keberanian. Jalan aja dulu, gas aja dulu. Seiring perjalanan, kamu bakal belajar dengan sendirinya seperti itu. Bakal ketemu kok jalannya seperti ini, seperti itu, bla 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 bla. Dan yang ketiga, baru kita berbicara tentang keilmuan. Baru kita berbicara spesifik tentang expertise. Kamu jagonya di mana? Nah, expertise ini sebenarnya kalau dari versi saya pribadi itu semua akan muncul ketika kita sudah melakukan sesuatu. Ketika kita mencoba sesuatu yang baru. Kalau di awal kamu udah nggak yakin sama diri sendiri bisa, kamu nggak berani mau jalan, kamu nggak bakal pernah punya ilmunya. Ya, keilmuan itu belakangan. Keilmuan itu belakangan. Setelah keilmuan apa? Baru kita ngomong kebutuhan secondary, ya, seperti modal, seperti lingkungan yang mendukung, ada relasi. Ini semua hanya alat doang untuk mempercepat, tapi bukanlah sebuah kebutuhan utama untuk kamu bisa bangun usaha. Ya, jangan jadiin itu semua sebagai alasan. Saya capek dengarnya, capek ngomongnya. Saya buatin video, saya kasih aja nanti ini. Kayak gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit di awal, ketika saya bangun Mandaka Academy, saya kan bilang usaha saya ini udah berhasil, udah sukses enggak. Saya masih panjang perjalanannya, saya masih banyak belajar. Tetapi satu hal yang harus kalian ketahui di awal, satu hal yang harus kamu tahu di awal tentang saya ketika bangun usaha Mandaka. Saya sama sekali nggak paham sama namanya bisnis, sama sekali nggak paham. Saya dulu nggak ngerti caranya ngomong kayak gini sekarang. Saya dulu nggak ngerti caranya jualan. Saya nggak tahu caranya marketing. Bahkan nggak pernah belajar sedikit pun. Kuliah aja saya hukum, nggak pernah nyentuh sama yang namanya making money dari bisnis. Ya. Terus dulu juga saya nggak ngerti keuangan, nggak ngerti buat pembukuan, nggak ngerti pajak. Ya tapi pada akhirnya saya nggak menjadikan hal itu sebagai sesuatu hal yang membuat saya tertarik mundur untuk nggak bangun usaha. Ya, buktinya saya nggak tahu itu semua, tapi saya masih bisa jalan kok. Dan ya astungkara, puji Tuhan, alhamdulillah saya masih survive hingga hari ini di masa pandemik seperti ini. Apakah Mandaka pakai modal kemarin, coach? No, Mandaka sama sekali nggak pakai modal, serius. Kenapa? Karena bisnis yang saya jalankan ini adalah bisnis edukasi online. Bisnis yang tanpa modal itu ada banyak. Ya bro, kamu ini bisa kreatif sedikit lah. Jangan modal ini dipakai alasannya. Banyak ada bisnis tanpa modal. Misalkan kamu jadi reseller, dropshipper, ada bisnis affiliate, ada partnership program dengan macam-macam company. Itu semua kamu bisa pelajari. Tapi coach yang nggak punya ilmunya, tenang. Banyak juga kok program partner dengan perusahaan-perusahaan itu, di mana kamu bakal diajarin caranya jualan, caranya marketing, caranya team building, bakal diajarin dan bakal difasilitasi secara sistem perusahaan. Banyak, searching lah Google tuh isinya banyak. Jangan mentok di sinimu doang, jangan mentok di duit doang yang bikin nggak jalan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang nih kamu masih bingung, nggak ketemu, coach kasih dong saya solusi. Oke, saya bakal kasih kamu solusi. Saya baru-baru ini meluncurkan sebuah program partnership bersama Mandaka. Jadi di mana Anda di sini bisa menjadi partner resmi dari Mandaka Academy. Partner ini seperti apa? Anda akan memiliki usaha edukasi online yang persis sama seperti Mandaka Academy. Anda nggak perlu modal, Anda tanpa punya skill pun bisa jalanin. Kenapa? Karena sistemnya saya sediakan, tim operasional kantornya saya sediakan juga, legalitas saya sudah urus semua. Anda nggak punya skill, saya akan training cara jualan, saya akan training cara marketing, saya akan training caranya membangun tim, saya akan training caranya Anda bisa closing duit dari klien, gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang,
kamu mau bangun usaha, alasan apa lagi mau dikasih ke saya? Masih ada. Ini saya udah kasih solusi semua. Kayak gitu. Alright, so hopefully video ini bisa ngasih kamu insight, bisa membuka sedikit pola pikirmu ya. Kalau itu masih menjadi kendalamu, maka problemnya ada di internal problem atau ada di pikiranmu sendiri. Kembangkanlah konten-konten yang masuk ke dalam pikiranmu itu mulai dirubah, mulai lebih positif lagi. Nah, kalau Anda memang di sini ada ide membangun usaha, saya penasaran. Coba komen di kolom komentar di bawah ya, kita akan diskusi bareng. Dan kalau Anda mau belajar cara berbisnis, saya akan berbagi, saya akan sharing-sharing ilmu awal saya bangun usaha, yaitu dalam sebuah komunitas yang baru saya buat, komunitas milenial jutawan. Anda bisa bergabung ke sana totally free. Saya akan sharing-sharing ilmu saya di sana. Kalau Anda mau join, bisa linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Anda bisa klik di sana. Oke, so sebelum kita tutup video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya kalau konten ini bermanfaat, like dan bagikan ke seluruh teman-teman Anda, para kaum rebahan yang masih punya alasan untuk membangun usaha. Oke, saya tunggu Anda di video saya selanjutnya, and sampai jumpa.